Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Penyaluran bantuan sosial atau bansos yang menggunakan sistem digital dan terintegrasi saat ini sangat bergantung pada kebersihan data. Jika ada satu elemen data yang tidak sinkron atau tidak match begitu, maka sistem akan secara otomatis memblokir atau menunda pencairan. Berikut ini adalah 3 penyebab utama mengapa bansos tidak cair. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu data NIK tidak padan atau tidak sinkron dengan Dukcapil. Nah, ini adalah penyebab paling umum dan sering terjadi. Sistem di dalam hal ini melakukan verifikasi otomatis secara berkala begitu dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Maka bansos dipastikan gagal cair jika NIK tidak aktif misalkan ya. NIK penerima belum melakukan perekaman KTP elektronik atau dibekukan karena data ganda misalkan begitu ya. Selanjutnya perbedaan penulisan elemen data. Ada perbedaan nama meski hanya satu huruf, tanggal lahir atau alamat antara kartu keluarga dengan KTP dan data yang terinput di sistem bansos itu pun menjadi satu permasalahan ya. Kemudian terkait dengan perubahan status anggota keluarga. Adanya anggota keluarga yang pindah, meninggal dunia, atau menikah tetapi belum memperbarui kartu keluarganya, sehingga membuat status satu keluarga dianggap tidak valid oleh sistem. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, penyebab yang kedua adalah gagal omspan atau gagal rekonsiliasi rekening bank. Jadi sebelum dana ditransfer ke kartu keluarga sejahtera atau KKS, maka data perbankan penerima harus melewati proses pengecekan di sistem Omspan begitu ya. Jadi status gagal target ya, atau gagal Omspan terjadi karena nama yang tertera pada rekening bank KKS tidak sama persis dengan nama yang ada di data kependudukan Dukcapil. Kemudian selain itu juga rekening bank penerima berstatus pasif ya atau dorman. Karena bisa saja ya sudah terlalu lama tidak ada aktivitas transaksi atau penarikan saldo. Nah, selanjutnya ada juga misalkan ya kesalahan teknis saat proses migrasi data dari pusat ke pihak bank penyalur atau Himbara. Dan masalah yang ketiga adalah dianggap sudah mampu ya, tidak memenuhi syarat melalui verifikasi lapangan. Jadi sistem digital bansos kini dilengkapi dengan fitur pemutakhiran berkala ya yang melibatkan pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG. Dan tentu saja terdapat sanggahan ya dari masyarakat. Bansos akan dihentikan jika hasil verifikasi lapangan menemukan misalkan ya, yang pertama terdapat anggota kartu keluarga yang berpenghasilan di atas upah minimum. Jika dalam satu KK ada yang terdeteksi sebagai ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, atau karyawan swasta dengan gaji di atas UMR, yang tentu saja ini akan menjadi faktor penyebab tidak akan cair kembali bansosnya. Kemudian pembaruan geotagging rumah ya. Jadi petugas daerah melakukan verifikasi visual foto rumah dan menilai kondisi ekonomi keluarga tersebut sudah mengalami peningkatan atau graduasi alamiah. Selanjutnya tercatat memiliki usaha atau aset. Nah, melalui integrasi data nasional, penerima terdeteksi memiliki katakanlah kendaraan roda 4 ya atau terdaftar sebagai pemilik usaha yang dinilai mampu. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jika bansos tidak cair, tentu langkah pertama yang paling tepat adalah melakukan pengecekan status di situs resmi Kementerian Sosial. Kemudian mendatangi petugas operator 6NG yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat. Untuk tentunya melihat kode error spesifik ya yang menyebabkan dana bansos tertahan atau tidak cair lagi. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat
Bila Bapak Ibu merasa informasi tadi bermanfaat, silahkan share ke banyak orang dan mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan. Bagi yang belum follow, silahkan follow atau ikuti terlebih dahulu channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.